Pak, Iya. semangat pagi tentunya. Nah tapi kalau kita berbicara soal sektor pariwisata, tadi juga sudah disampaikan data-datanya kunjungan Wisman ternyata melonjak ya Pak ya dibandingkan tahun sebelumnya. Ini seperti apa sih pandangan Anda keterkaitan strategis antara meningkatnya sektor pariwisata dan juga mungkin permintaan F&B? Ya, sebetulnya industri F&B atau yang spesifik soal etil alkohol tadi tidak terkait dengan pariwisata secara 100%. Ceruk pasar minuman alkohol di Indonesia itu hanya kurang dari 10% dari total semua market beverage ya. Nah, industri beverage kita sangat unik karena terbesar itu adalah bottled water. Jadi air mineral dalam kemasan itu. Ya, AMDK. AMDK. Kalau di negara lain, di ASEAN yang lain, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, itu kan pasar terbesarnya carbonized, ya, soft drink. Nah, tapi kita itu jadi sangat terlihat kecil sebetulnya karena ada beberapa kebijakan di tingkat pusat nasional maupun di daerah yang dalam bahasa kita itu artificial. Sehingga tidak terlihat, tidak mampu memperlihatkan angka sesungguhnya atau potensi yang ada di market beverage, terutama minuman beralkohol. Contoh, di dalam data kalau kita lihat, Malaysia itu dinyatakan meminum alkohol sekitar 13 liter per kapita per tahun. Indonesia itu dikategorikan secara data nasional hanya 1 liter per kapita per tahun. Oke, jauh ya Pak? Ya, jauh. Dan itu kesannya tidak masuk akal kalau kita mau dalamin. Kenapa? Karena ada banyak kebijakan artificial di tingkat lokal. Misalnya terdekat dengan Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Tangerang melakukan pelarangan minuman, penjualan minuman alkohol. Apakah 100% terjadi? Tidak terjadi? Kan tidak juga. Lah, siapa yang menikmati? Yang menikmati tetangga yang lain. DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Mantan Bupati Tangerang mengatakan pada saya, ya ini kebijakan yang menguntungkan APBD. Justru pelarangan itu yang membuat tidak jadi. Contohnya apa? Ketika pandemi kemarin, Kabupaten Tangerang tidak berhutang. Tapi Kota Tangsel dan Kota Tangerang berhutang. Oke. Nah, kebijakan artificial itu justru membuat ekonomi kita tertutup dan membuat ekonomi kita tidak mampu melihat potensi pasar yang sesungguhnya. Nah, kalau tadi disambungkan bagaimana ke depannya? Ke depannya kebijakan-kebijakan artificial ini harus dihilangkan. Oke. Dan itu butuh keberanian. Presiden Prabowo harus siap punya keberanian yang luar biasa untuk melakukan itu. Di tingkat nasional misalnya, kita itu selalu dikategorikan bukan lagi anak tiri, bahasa kami. Kita ini kayak anak haram jada gitu ya. Padahal ini ya biasa aja kalau memang yang taat ya tidak boleh minum, tidak boleh minum kan, tidak larang. Di Thailand tuh diatur jam penjualannya. Kita terbalik, dilarang di market modern market seperti minimarket yang mampu dikontrol dengan CCTV, tapi diperbolehkan, dibebas di tradisional market, di pasar tradisional. Lah ini kan terbalik-balik kebijakan ini. Itu contohnya. Oke, artinya yang tadi Anda katakan untuk industri F&B dari Delta Jakarta tidak sepenuhnya berpengaruh ya Pak pada industri pariwisata. Nah tapi kalau seiring dengan nanti ke depannya sektor pariwisata terus menggeliat dan juga mungkin wisatawan mancanegara juga semakin tinggi kunjungannya ke tanah air, bagaimana sih Delta Jakarta mengambil potensi ini Pak? Oh itu sangat kami harapkan tentunya. Industri pariwisata kita ini kan kalau mau jujur itu masih idle capacity-nya besar, ya kan? Tadi diberitakan pintu masuk di Soekarno-Hatta paling besar, Bali misalnya yang kedua. Tapi bagaimana Manado, bagaimana Biak, bagaimana Pekanbaru? Harusnya mereka lebih gampang untuk diakses. Di contoh sebelum pandemi yang saya dengar, Manado itu kan dalam 1 minggu itu ada 7 kali penerbangan direct dari China, dari kota-kota besar di China. Sekarang setelah pandemi mungkin hanya 3 ya, atau sampai 4 kepastian. Nah ini kalau dikembangkan terus, itu kan akan menggeliatkan industri pariwisata dan mengaitkan dengan yang lain. Ya, makanan nasional, pakaian, fashion, ekonomi daerah berputar. Nah, di situ hanya satu yang paling utama. Kementerian kita di bidang pariwisata masih kejebak pada
promosi-promosi yang tadi artificial. Saya pernah tinggal di Eropa. Tidak ada orang di Perancis Tengah atau Jerman Selatan tahu Indonesia, nggak ada. Di Swiss, nggak ada. Kita jeblok Eropa karena tidak ada yang promosi. Yang promosi setiap hari itu adalah Malaysia, Thailand, Singapura. Padahal jadwal promosi itu jelas. Dari Januari sampai April, itu tinggal kita keliling semua Eropa, itu pameran semua. Potensi memperluas pasar ya Pak ya? Iya, mereka schedule-nya sangat tepat sekali. Nah, kita tidak mengantisipasi atau salah bawa. Sehingga tidak mampu mempromosikan dengan tepat. Ya, saya ketemu sengaja di kereta, disapa orang Swiss itu, dia bilang, negara kamu bagus sekali, cuma saya nggak tahu. Saya tahunya ke Danau Toba karena saya ke Malaysia paketnya. Oke. Ini contoh paling original ya. Nah, industri minuman akan terserap ya. Tapi tidak hanya, sebenarnya industri minuman ada 3. Satu lokal yang kemudian terkait dengan pariwisata tadi, tapi juga ekspor. Pertanyaannya, tadi Pak Presiden mengatakan deregulasi. Apakah diikuti sampai ke bawahnya? Buktinya kami nggak bisa ekspor. Hanya karena aturan mainnya masih jadul. Iya. Jadi harus ada transformasi. Iya, misalnya gini, semua negara di ASEAN ini sudah berubah. Mengatur industri alkohol berdasarkan jenis minuman. Di Indonesia masih memakai pendekatan lain, yaitu kadar alkoholnya. Kami mendapat order dari Timur Tengah untuk bir minuman 8%. Karena aturan main itu kami nggak bisa. Oke, jadi ada keterbatasan. Padahal kapasitas kita memang mampu menjawab itu. Dan itu nilainya tinggi, ratusan miliar. Oke, selain Timur Tengah permintaan dari mana lagi Pak? Nah, setelah pandemi, itu yang paling cepat di industri beverage nasional itu. Pulih dan kemudian bertumbuh. Itu adalah Timur Tengah dan Afrika Utara. Tapi mereka ini peminum yang mintanya kadarnya dari 5% semua. Nah, karena Delta Jakarta itu dimiliki oleh San Miguel, akhirnya San Miguel produksi itu di Vietnam. Nah ini, loss opportunity kan kita. Hanya karena aturan main kita tidak kompatibel dengan perubahan jadi zaman. Jadi malah masuknya keuangannya di Vietnam ya Pak? Iya, dan artificial tadi. Ingat tuh, Inggris pernah krisis 2008 ditolong oleh Scotch ya.